Selamat siang semuanya. Kurang kedengeran ya, saya pingin biar lebih semangat gitu. Oke. Selamat siang semuanya. Ya, jadi teman-teman itu semangat teman-teman adalah fuel untuk saya biar saya lebih semangat. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Monica Anggi Puspita, tapi nama panggung saya karena saya dulu adalah pemain teater, Monica Anggi JR bisa dipanggil. Saya basicnya memang entrepreneur, tapi lebih dari itu, saya mencintai dunia aktivisme dan intelektual. Karena itu, ini adalah salah satu slide dari perusahaan yang sekarang saya geluti, konsultan politik. Konsultan politik generasi selanjutnya, konsultan politik 2.0, memenangkan klien dan memperkuat demokrasi. Ini adalah konsep marketing 3.0 dari profesi konsultan politik. Kita lihat ya. Siapa sih yang di sini nggak tahu konsultan politik? Semua heboh bekas pilkada DKI kemarin. Semua heboh soal Jokowi kemarin. Soal Jokowi, disclaimer aja ya. Kita adalah salah satu konsultan politik yang memenangkan Jokowi untuk pilpres tahun sebelumnya. Oke, jadi konsultan politik di Indonesia ini baru lahir setelah masa reformasi. Ya, jadi sebelumnya kan Orde Baru, zaman Pak Presiden Soeharto. Pemimpin itu dipilih berdasarkan elit kekuasaan. Nah, setelah masa reformasi, demokrasi muncul. Disitulah muncul perusahaan konsultan politik. Ya, jadi ibu kandung konsultan politik sebenarnya adalah lembaga riset. Jadi lembaga riset melihat adanya pasar peluang, ya. Bayangin teman-teman, yang tadinya zero market, nggak ada tuh yang namanya calon pemimpin pingin menang gitu, tiba-tiba menjadi too demanding, very demanding markets. Jadi bayangin ya, bukan hanya presiden, tapi puluhan kepala daerah pingin menang. Bayangin itu teman-teman. Jadi karena itulah target strategi yang dipakai oleh konsultan politik awalnya adalah gimana caranya pokoknya menang, cara apapun. Tapi ingat, ada benang merahnya. Benang merahnya adalah masih dalam payung hukum negara Republik Indonesia. Nah, karena itu teman-teman, karena mereka konsultan politik ini adalah produk jasa baru, ya, perusahaan baru, belum ada yang kenal, makanya mereka menjual jasa itu sifatnya grosir. Grosir artinya apa? Mereka harus beli semua, satu paket, satu bundling, mulai dari survei opini publik untuk menghitung elektabilitas, sosialisasi program, strategi kemenangan, sampai quick counts. Tapi ternyata konsultan politik generasi sebelumnya akhirnya menjadi basi. Kenapa basi? Karena masuknya era internet dan sosial media. Kenapa? Karena komunikasi via internet dulu ini dianggap underdog, komunikasi alternatif. Sekarang kalau kita ingin merebut market share, kita harus memenangkan market share, mind share lewat internet. Karena itu kami, Digitroops adalah sister company dari Lingkaran Survei Indonesia. Kami akhirnya menciptakan profesi, konsultan politik 2.0 yang spesialis untuk kampanye di sosial media dan internet. Target kami sama, kita harus menang. Karena dalam pilkada yang berlaku adalah the winner is the only winner. How to win is to be the winner. Cuman itu, kalau kalah ya sama aja. Jadi gimana caranya harus menang? Tapi bedanya dengan generasi konsultan politik sebelumnya, jasa kami bersifat mini market. Jadi nggak grosir lagi. Istilahnya kalau dalam kelas saya dari SBM ITB, itu istilahnya integrated finished goods. Jadi bukan integrated, tapi produk jasa yang modular. Jadi klien kami bisa memilih produk secara satuan sesuai kebutuhannya dalam kampanye di internet. Ini tentang kami, Digitroops. Teman-teman pasti sangat lazim ya, udah umum mendengar yang namanya new media. Jadi kami bergerak memang di new media, yaitu konvergensi antara digital dan internet. Kami bergerak di, kami bergerak
Ini layanan kami. Kami membuat konsep Manajemen internet dan sosial media, new media marketing, kampanye. Kampanye kami ini juga bukan hanya untuk klien politik, tapi juga private sector, dan juga production. Nah, apa saja kalau produksi kami melakukan sendiri. Jadi kami ini seperti PH, sudah seperti konsultan, PH, media placement juga. Jadi kami melakukan semuanya. Kami bisa bikin video, bisa bikin kreatif video ya, bukan hanya video real. Kami bisa juga membuat animasi, membuat musik, dan produksi lainnya. Nah, terus tantangannya, kampanye sosial media ini hanya efektif bila berada di daerah urban yang rata-rata masyarakatnya sudah mengenal internet. Asal teman-teman tahu, Pancasila itu sila kelima apa sih? Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Indonesia bagian timur masih sangat sedikit orang-orang yang mengerti soal yang memegang internet dan apalagi HP internet ya. Mereka belum punya HP internet. Di Jakarta saja ternyata mayoritas adalah menengah ke bawah. Dan karena konsul politik ini gudangnya apa ya? Gudangnya rezeki, jadi makin banyak profesi konsultan politik. Dan juga teman-teman tahu lah, habis pilkada DKI kemarin ya, makin banyaknya isu-isu politik yang tidak sehat yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Di strategic marketing ITB ini, saya belajar bagaimana untuk merebut hard share, market share, dan mind share netizen di Jakarta dan di daerah-daerah yang memang penetrasi internetnya sudah cukup baik. Tapi tidak cukup sampai di situ. Jadi dalam marketing 3.0 ini yang saya pelajari dan saya sangat bersyukur saya mempelajari marketing 3.0. Ada credo dalam marketing 3.0 yang kira-kira begini bunyinya, whatever your business, it's a service business. Jadi apapun bisnis yang Bapak, Ibu, Kakak, Adik sekarang lakukan, bisnis mau itu bisnis manufacturing, mau itu bisnis jasa, sebenarnya itu adalah jasa. Kita memberikan pelayanan kepada klien kita. Ini yang saya pelajari dari marketing 3.0, yaitu perusahaan kami tidak hanya mengejar profit, tapi juga bagaimana membangun create shared values kepada klien. Jadi pekerjaan kami tidak ditentukan oleh harga, tapi oleh semangat dan visi untuk menghasilkan produk unggulan yang dapat dibanggakan bersama. Jadi shared values di sini adalah kita ingin klien kita bangga dengan produk ini. Itu adalah shared values yang kita buat. Dan teman-teman, ini adalah hasil nyata, hanya dalam 2 tahun, dari yang tadinya hanya 7 orang di G-Troops, sekarang sudah ada puluhan orang di kantor. Dan klien kami bukan hanya klien-klien politik, tapi juga private sector, United Nation, dan juga LSM-LSM pro kedamaian. Apa hubungannya dengan demokrasi? Jadi gini, dalam pilkada DKI kemarin, Indonesia itu seperti terpecah belah. Kami akhirnya berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dengan cara yang pertama, dalam pilkada DKI kemarin kami dan Lingkaran Survei Indonesia merencanakan dan membangun program kebersamaan, keberagaman, dan keadilan sosial yang disuarakan oleh Prabowo Subianto. Dan bukan hanya itu, kami juga bekerja sama dengan LSM pro kedamaian di Indonesia, dan di World Interfaith Harmony Week ini ada disupport oleh UN, dan juga kami sangat support Indonesia tanpa diskriminasi, gerakan Indonesia tanpa diskriminasi. Akhir kata, bisa diputar videonya. Ini saya mau ngasih lihat video beberapa hasil dari, digedein suaranya? Ya, ini adalah iklan konsultan iklan politik kami. Dengan segenap kerendahan hati, Bupati Banyuwangi yang kemarin menang. Kami memenangkan beliau. doa dan restu untuk kembali menjadi bagian dari sejarah indah masa depan kabupaten ini. Prestasi Banyuwangi tak boleh berhenti.
Prestasi Banyuwangi tak boleh berhenti. Mas Anas Yusuf yang kemarin menang ya. Nah ini Prabowo Subianto juga adalah salah satu klien kami. Dan kami kemarin bikin program keberagaman dan keadilan sosial. Jika mereka tidak merawat Jakarta. Dan ini adalah kerjasama kami dengan LSM Pro Kedamaian dan United Nations waktu itu di Ambon. Ini support kami. Kami terhadap gerakan Indonesia tanpa diskriminasi. Oke, sekian dari saya. Pesan dari saya adalah bagaimana untuk menjadi konsultan politik di Marketing 3.0 dalam bentuk Marketing 3.0. Bukan hanya memenangkan klien, tapi bagaimana kita juga bisa memperkuat demokrasi Pancasila. Terima kasih.